Bakit? Gumagana ba? Down! Sinong gago ngayon? Film dimulai dengan seorang pria bernama Jul yang baru saja pulang kerja, dan tak lama kemudian ia dihampiri oleh seorang wanita yang sangat cantik yang ternyata itu adalah tunangannya sendiri. Ia diperintahkan oleh ibu Jul untuk menemani Jul saat pulang kerja, dan tanpa basa-basi tunangannya itu pun langsung mengajak Jul untuk melakukan pembobolan lahan cuy. Namun sayangnya si Jul ini menolak ajakan itu dan mengusir tunangannya karena Jul ini sedang capek setelah pulang kerja seharian. Ditambah lagi ia sangat jenuh dengan kehidupannya yang ia jalani. Setelah itu Jul pun malah pergi keluar rumah untuk menghibur diri karena ia sudah sangat jenuh dengan kehidupannya yang selalu diatur oleh sang ibu. Kemudian di situ si Jul pun bertemu dengan seorang wanita yang bernama Maria, yang ternyata mereka sama-sama menyukai sejarah dan sastra. Mereka pun mengobrol panjang lebar di taman itu. Dan saat sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba ayah Maria pun datang dan langsung menyuruhnya untuk pulang. Kemudian Jul memberitahu sahabatnya bahwa ia baru saja bertemu dengan seorang gadis idamannya. Lalu temannya pun memberitahu kalau ibunya Jul ini sedang marah besar karena si Jul tiba-tiba pergi dari rumah dan tak pamitan kepada ibunya sendiri. Tak lama kemudian Maria pun menelpon Jul. Mereka pun janjian bertemu di sebuah kafe, dan di situ Maria bercerita kalau pria tadi yang menyuruhnya pulang adalah ayahnya sendiri. Ayahnya itu sangat melarang Maria dekat dengan laki-laki semenjak ia ditinggal oleh ibunya. Karena obrolan mereka selalu nyambung dan suasana mendukung, akhirnya mereka pun melakukan adegan pembobolan lahan cuy. Lalu saat Jul terbangun, ternyata Maria sudah tidak ada di sampingnya dan meninggalkan pesan untuknya. Berhari-hari Jul pun mencari Maria. Ia mendatangi semua tempat yang biasa Maria datangin, namun Maria tidak pernah ada. Ketika itu Jul pun sudah mulai putus asa dan tiba-tiba Maria datang menghampirinya. Di situ Jul pun terlihat kaget sekaligus bahagia. Maria memberitahu bahwa ia akhir-akhir ini memang benar-benar sibuk dengan pekerjaannya karena ayahnya itu mempercayakan bisnisnya kepada Maria. Karena mereka sama-sama kangen dan udah lama nggak bertemu, akhirnya mereka pun melakukan adegan pembobolan lahan lagi cuy. Singkat cerita, ketika Jul sudah menikah, dia dipanggil dengan nama Leo. Terlihat di situ Jul sudah mempunyai seorang anak perempuan yang sedang bermain bersama ibu dan istrinya yang bernama Grace. Lalu ia lupa kalau handphonenya ketinggalan di dalam restoran, dan pada saat di dalam ia bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata perempuan itu adalah Maria. Akhirnya mereka pun bertukar nomor telepon dan besok malamnya mereka berdua pun langsung janjian bertemu di sebuah restoran yang dulu sering mereka kunjungi. Dan ternyata Maria itu sudah lama mengikuti Jul dan ia tidak peduli meskipun Jul sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Maria juga mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai Jul seperti dulu. Mereka pun merayakan pertemuan ini dengan biasa mencari penginapan-penginapan terdekat di daerah sana. Dan akhirnya mereka pun lagi-lagi melakukan adegan pembobolan lahan lagi cuy. Selanjutnya kita pun kembali ke masa lalu, di mana pada saat itu Jul dan Maria pun berada di sebuah rumah dan mereka pun tinggal bersama. Terlihat mereka berdua sangat bahagia menjalani hari-hari yang dilewati bersama. Saat Maria pulang, ia pun dimarahi oleh sang ayah karena Maria terlalu dekat dengan si Jul. Ayahnya ini terlalu mengatur dan mengekang Maria. Ia tidak boleh dekat dengan laki-laki karena ia sudah sangat bosan dan sangat jenuh dengan apa yang dilakukan oleh sang ayah. Hal itu pun menyebabkan pemberontakan di dalam diri Maria. Juro por Dios. No te creo. Dan kita balik lagi ke masa sekarang. Terlihat si Jul ini sedang sarapan dengan keluarganya. Setelah selesai, lalu mereka semua pun pergi. Sedangkan istrinya Jul
berlatih boxing di tempat gym. Karena pelatihnya nggak bisa nahan melihat bodinya yang aduhai, pelatihnya itu pun merayu dan ingin mengajak istri Jul untuk melakukan latihan bareng. Tapi istri Jul menolak karena ia tidak ingin mengkhianati sang suami. Bakit po, ma'am? May asawa ko. Kembali lagi ke masa lalu. Di suatu malam, Jul pun melihat Maria sedang bersama seorang pria yang bernama Jeff di sebuah kafe. Tiba-tiba ayah Maria pun datang dan langsung memarahi Jeff. Akhirnya Jeff pun pergi karena takut dengan ayah Maria. Ketika Maria pulang, Jul pun menanyakan tentang pria yang bersamanya tadi. Maria pun memberitahu bahwa ia adalah pacar Maria yang menyebabkan perdebatan di antara mereka berdua. Jul berjanji akan pergi mengajak Maria jalan-jalan liburan dan meminta Maria untuk bersabar menunggunya. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya jalan-jalan ke pantai. Terlihat Jul dan Maria sangat mesra dan saling mencintai seperti dahulu. Mereka juga menginap di sebuah resort yang ada pantainya. Dan tak lupa juga, akhirnya mereka pun melakukan olahraga bersama. Adegan pun kembali ke masa lalu ketika Jul bertemu dengan sahabatnya, dan sahabatnya ini memperingatkan Jul bahwa Jul sudah membuang dan menyia-nyiakan masa depannya hanya demi seorang wanita yaitu Maria. Namun Jul merasa tidak masalah. Jul percaya bahwa keputusannya sudah sangat tepat. Dan tiba-tiba pada malam harinya, Jul melihat Maria diantarkan pulang oleh si Jeff. Jul pun melihat itu tentunya sangat marah dan mereka pun bertengkar lagi. Di situ Jeff langsung berkata bahwa Jeff adalah suami Maria. Seketika Jul pun terkejut dan langsung terdiam. Ia pun memutuskan untuk pergi dan mengakhiri hubungannya dengan Maria. Jul yang merasa galau dan sakit hati karena sudah dibohongi dan dikhianati, ia merasa sangat menyesal sudah menyia-nyiakan masa depannya demi seorang wanita bernama Maria. Kemudian Maria pun menjelaskan yang sebenarnya. Ternyata Maria menikah dengan Jeff itu hanyalah alasan agar ia bisa menjauhkan dirinya dengan sang ayah. Jeff berjanji pada saat itu akan menjaga Maria dan melawan ayahnya. Namun ternyata Jeff tidak bisa melakukannya. Kesalahan besar pada Maria adalah tidak memberitahu Jul dari awal. Jul merasa menyesal karena sudah menyia-nyiakan masa depannya hanya untuk Maria. Jul tetap pada pendiriannya yang akan meninggalkan Maria. Namun sebelum hubungan mereka berakhir, Maria minta kepada si Jul untuk membobol lahannya lagi. Dan saat itu terjadilah pembobolan lahan cuy. Selanjutnya berlanjut ke masa sekarang, di mana setelah berpisah dari kecil, akhirnya Maria bisa bertemu kembali dengan sang ibu. Mereka terlihat sangat akrab dan sangat bahagia. Mereka berdua asik mengobrol panjang tentang kehidupan mereka masing-masing. Maria di situ juga bercerita tentang kisah asmaranya selama ini. Tentunya Maria menceritakan tentang si Jul. Dan setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada seseorang datang mencari Maria ke rumah ibunya. Pada saat membuka pintu dan akan mendengarkan semua ceritanya, ternyata ia sudah tahu tentang Jul dari cerita dan mereka pun akhirnya mengobrol. Nah disitulah Jul juga bercerita bahwa ibunya Jul juga pernah melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri saat istrinya Jul melakukan adegan dengan seorang pria yang tidak dikenal, yang mana itu adalah pelatih boxingnya sendiri. Dan karena kejadian itulah akhirnya Jul pun resmi bercerai dengan sang istri. Lalu ibunya pun meminta maaf karena sudah memaksa Jul melakukan semua hal yang ia inginkan tanpa memikirkan perasaan si Jul. Dan itulah yang membuat Jul mencari Maria sampai datang ke rumah ibunya Maria. Kemudian Arya yang merupakan anak dari si Jul menghampiri Maria yang sedang study tour bersama murid-muridnya. Dan ternyata di situ Arya datang bersama si Jul dan mereka pun hidup bahagia bersama dan film pun selesai.